Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Ibu. Nah, seperti yang kalian sudah baca di thumbnail, hari ini kita akan membahas tentang puskesmas. Nah, Ibu yakin nih, kalian semua pasti mempunyai yang namanya BPJS Kesehatan. Kegunaannya apa sih? Yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Happy watching! Yang pertama, ada fasilitas kesehatan di puskesmas. Puskesmas atau yang disingkat dengan atau kepanjangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas kesehatan umum di tingkat kecamatan, masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Puskesmas ini bertujuan untuk memberikan kesehatan dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Fasilitas kesehatan atau Vaskes di puskesmas memang tidak selengkap di rumah sakit besar, namun pasien masih bisa mendapatkan perawatan yang tepat sasaran di puskesmas. Adapun fasilitas kesehatan yang diberikan di puskesmas antara lain, yang pertama, rawat jalan tingkat pertama, yang memberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi, dan saran pengobatan tanpa mengharuskan pasien untuk dirawat inap. Yang kedua, rawat inap tingkat pertama, yang memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan terhadap pasien yang mengharuskan diinapkan di suatu ruangan khusus. Nah, ruangan khusus ini disebut dengan ruang rawat inap. Biasanya, pasien yang menjalani rawat inap ini terserang penyakit tertentu yang memerlukan alat tertentu yang hanya tersedia di puskesmas, yang membutuhkan pengawasan dari dokter ataupun perawat. Yang ketiga adalah pelayanan screening atau pemeriksaan kesehatan untuk pasien yang memiliki resiko diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kanker payudara, kanker rahim, dan penyakit lain yang telah ditetapkan dalam peraturan. Yang keempat ada pelayanan kehamilan, yaitu pemeriksaan kondisi ibu hamil, membantu persalinan, perawatan pada masa nifas, menyusui, program keluarga berencana, serta imunisasi dasar bagi bayi. Yang kelima adalah transfusi darah yang biasanya diberikan pada kasus darurat. Nah, kalian tahu nggak sih transfusi darah itu apa? Jadi, transfusi darah itu adalah proses menyalurkan darah ke sistem peredaran darah seseorang. Nah, yang kalian ketahui ada 4 golongan darah pada manusia, yaitu A, B, AB, dan O. Orang yang mendapatkan transfusi hanya dapat menerima darah yang bergolongannya sama. Puskesmas ditunjang dengan puskesmas pembantu, puskesmas keliling, klinik bidan, serta posyandu yang ditempatkan di desa-desa yang belum terjangkau oleh puskesmas. Selanjutnya ada tugas dan fungsi dari puskesmas. Seperti yang kita tahu bahwa tugas utama puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, puskesmas ini memiliki 2 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya. Dan yang kedua adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Nah, UKM itu apa sih?
Setiap kegiatan pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi di UKM ini jangkauannya lebih luas ya, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan di yang UKP, ini sama aja, hanya bedanya pemulihan kesehatan perseorangan. Kalau yang UKM itu untuk keluarga, kelompok, dan masyarakat, lain hal dengan UKP, hanya kesehatan perseorangan. Yang C, pelayanan BPJS Kesehatan tingkat pertama. Seperti yang kalian lihat, ini adalah logo dari BPJS Kesehatan. Sejak 2014, pemerintah Indonesia menetapkan sistem jaminan kesehatan berkala nasional yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang disingkat dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab dan bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan sebagai anggota BPJS Kesehatan yaitu pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keringanan biaya atau bahkan tanpa dipungut biaya sama sekali. Nah, yang kalian lihat itu adalah kartu dari BPJS Kesehatan yang setiap orang itu memilikinya. Dan biasanya ketika kita ke rumah sakit, kita menunjukkan kartu ini. Kemudahan yang bisa kita dapatkan melalui pelayanan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pasien berada di luar wilayah puskesmas atau fasilitas kesehatan tempat pasien terdaftar atau sedang berada di luar kota, pasien tetap bisa berobat di puskesmas manapun. Yang kedua, jika ada kejadian gawat darurat, pasien juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas atau vaskes manapun. Dan yang terakhir, jika pasien memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, dokter di puskesmas dapat memberikan rujukan agar pasien dapat melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang tentunya lebih besar dan lebih lengkap seperti rumah sakit. Jadi, jangan ragu untuk berobat di puskesmas. Selain kita mendapatkan pelayanan yang lengkap, puskesmas juga sudah ditunjang oleh tenaga medis yang profesional, dan apabila pasien itu sudah dalam kondisi yang sangat kritis, maka tenaga medis dari puskesmas akan mengirimkan pasien itu ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi seperti rumah sakit. Nah, sekian penjelasan tentang puskesmas pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.